Halo semua, jadi gini ceritanya. Dulu ada seorang dukun yang sangat sakti. Ia bisa mengendalikan kerajaan Rusia dari balik layar. Kerajaan Rusia tersebut adalah kerajaan Rusia terakhir yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Nama dukun tersebut adalah Grigori Rasputin. Kayak apa sih sepak terjang dia sampai dia bisa mengendalikan kerajaan Rusia dari balik layar. Bahkan Tsar Nicholas II sampai tunduk sama dia. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita kupas seperti apa sepak terjang Grigori Rasputin di sini di Note 1 Dunia. Oke, kita mulai bahas dari masa kecil doi biar lebih lengkap. Jadi, Grigori Rasputin ini punya nama panjang yaitu Grigori Yefimovich Rasputin. Dia ini berasal dari Pokrovskoye, Siberia. Dia lahir di tahun 1869 dari keluarga petani. Dan masa kecil dia dihabiskan untuk bantu-bantu orang tuanya di ladang. Ya, pada umumnya anak petani ya. Jadi bantu orang tuanya di ladang, ya macam-macam cangkul, nanam padi ya kayak gitulah ya. Dan menurut informasi yang beredar dia punya 8 orang saudara kandung. Nah, akan tetapi 8 orang saudara kandungnya ini meninggal pada saat masih bayi. Jadi yang berhasil tumbuh dewasa hanya dia seorang, si Rasputin ini. Nah, akan tetapi balik lagi informasi ini tidak sepenuhnya valid karena tidak ada data tertulis tentang hal tersebut. Mau cari dimanapun. Gitu. Jadi ini masih hanya kemungkinan gitu ya. Nah, Rasputin ini sebenarnya lagi kecil bersekolah seperti anak seusianya. Akan tetapi pada kenyataannya Rasputin ini buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi nggak banyak data yang bisa diperoleh pada saat dia bersekolah. Selain dia dikenal sebagai siswa yang taat beragama katanya. Oke. Nah, lingkungan tempat tinggal Rasputin ini terkenal sebagai penganut paganisme. Paganisme ini adalah sekte atau aliran yang kepercayaannya masih menyembah berhala. Nah, semasa muda Rasputin dikenal sebagai pemuda yang bermasalah pada saat remaja. Dia dikenal sebagai pemuda yang sering mabuk-mabukan hingga melakukan berbagai pencurian. Masyarakat di daerahnya kurang menerima perlakuan Rasputin ini. Rasputin juga dikenal sebagai pembuat onar yang meresahkan. Disebutkan juga Rasputin beberapa kali melakukan pelecehan terhadap gadis. Nah, disinilah dia mendapat julukan Rasputin yang artinya tidak bermoral. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Rasputin itu memang nama keluarga, jadi nama turunan dari ayahnya. Ya, nggak tahu sih ya. Karena memang pada faktanya tidak ada data tertulis mengenai hal tersebut. Oke, kita lanjut. Lalu, di usia 18 tahun dia pergi ke Verkhoture dan di situ dia gabung sama sekte Kilisti. Sebuah sekte ortodoks Rusia yang percaya kalau kita bisa makin dekat sama Tuhan ketika kita ngerasain holy fashion lightness. Ngerasain ketidakberdayaan suci. Jadi, para penganut sekte Kilisti itu percaya ketidakberdayaan suci ini bisa dirasakan ketika kita mengalami kelelahan setelah kita bercinta. Wow, aliran yang menggoda ini ya. Oh, sorry, maaf. Maksudnya alirannya nggak bener ini. Aliran sesat kali jatuhnya ya. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun tinggal di biara ortodoks tadi, Rasputin mutusin buat nggak jadi pendeta di situ. Dan dia milih balik ke kampung halamannya. Dan pada saat pulang, itu dia usianya 19 tahun. Dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Praskovia Dubrovina. Dia jatuh cinta lalu dia pun menikah dengan si gadis ini. Dan mempunyai 4 orang anak gitu. Suatu ketika keajaiban terjadi. Saat itu Rasputin tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menyembuhkan beberapa kuda yang sakit. Bahkan dia bisa menebak siapa penjahat di antara penduduk kampung. Bahkan katanya tebakan soal penjahat ini nggak ada yang meleset. Dan itu benar bahwa itu penjahat. Namun sayangnya, penduduk atau tetangganya itu nggak terlalu percaya sama dia. Penduduk menganggap bahwa dia punya ilmu sihir. Bahwa dia bisa melakukan itu karena dia dibantu sama iblis. Gitu. Nah, karena omongan-omongan dari tetangga tadi, di suatu pagi Rasputin menghilang dari rumah. Dia pergi mengembara ke gunung Athos Yunani, bahkan sampai ke Yerusalem. Dia bilang sih,
Dia mau mencari pengalaman spiritual. Tapi banyak juga info yang beredar kalau dia pergi melarikan diri karena kasus pencurian. Hmm, makin nggak karuan kayaknya ya. Oke, Rasputin ini pun hidup menjadi pengelana. Lalu Rasputin mulai dikenal sebagai orang suci yang bisa nyembuhin penyakit dan juga bisa menerawang masa depan. Dan kebanyakan pengikut Rasputin ini adalah cewek-cewek. Hmm, aura dia mungkin maskulin ya. Aura maconya keluar meletup-letup sehingga para cewek ingin jadi pengikutnya. Hmm, tambah menarik kayaknya si Rasputin ini ya. Nah, setelah lama berkeliling akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Para penduduk desa dan tetangganya merasakan ada yang beda nih sama si Rasputin ini. Lalu si Rasputin ini pun membangun sebuah kepel di sebelah rumahnya. Yang kemudian para penduduk banyak yang bergabung dan mengikuti ajaran Rasputin. Kemudian Rasputin terkenal dengan kepercayaan yang teguh akan Tuhan dan mempunyai kemampuan untuk mengobati orang sakit. Rasputin juga mulai dikenal sebagai biarawan suci. Makin jos ya. Oke, sebelum kita lanjut menceritakan gimana si Rasputin ini bisa masuk istana dan bisa menjadi orang yang mengendalikan kerajaan Rusia dari balik layar, ada baiknya kita berkenalan dulu nih sama Tsar II dan istrinya Sarina. Iya, kita ceritakan karena harus tahu gimana sih kok bisa-bisanya raja percaya sama dukun. Jadi gini, si Tsar II ini dan istrinya Sarina ini kan punya 4 orang putri. Nah, mereka ini khawatir bahwa mereka nggak punya penerus, nggak punya putra mahkota. Nah, pada saat itu mereka mencarilah dukun dan mereka punya dukun kepercayaan asal Prancis, namanya Philippe Nagier Vachon. Nah, si Vachon ini itu masuk istana. Dan setelah nggak lama dia masuk istana, Tsar II dan Sarina punya anak, Pangeran Alexei. Jadi, Tsar II dan Sarina ini percaya kalau Alexei ini hadir dengan bantuan dari si Vachon. Karena itu dia percaya banget sama si Vachon. Nah, tetapi menteri-menteri dan yang lainnya yang ada di istana nggak percaya sama si Vachon ini. Justru mereka khawatir kalau lama-lama si Vachon ini bisa menggerogoti kekuasaannya Tsar II. Akhirnya mereka bukan menghasut ya, tapi mengingatkan Tsar II bahwa ini nggak benar. Lama-lama kekuasaan raja ini akan hilang. Akhirnya beranjak dari situ Tsar II juga percaya. Dan dia mengusirlah si Vachon dari istana. Tapi sebelum si Vachon pergi, dia kasih tahu ke Sarina. Kata dia, tenanglah yang mulia, seorang kawan akan segera datang dan dia akan melindungimu saat aku sudah tidak ada di sini lagi. Kalian tahu dong, yang dimaksud kawan yang akan datang. Tapi kalau dipikir-pikir si Vachon ini sakti juga ya. Dia bisa menerawang masa depan. Atau hanya kebetulan. Seucap-ucapnya aja. Gimana menurut kalian? Serem juga sih ucapannya. Oke, balik lagi ke si Rasputin. Karena dia udah terkenal di kampungnya, dia mutusin untuk pergi ke Saint Petersburg. Kedatangannya pun disambut oleh para pemuka agama. Karena, balik lagi, si Rasputin ini sudah mendapat predikat sebagai biarawan suci. Sehingga kedatangan dia di Saint Petersburg, ya disambut sama pemuka agama. Biarawan suci datang, ya kan? Nah, dengan predikat tersebut memudahkan dia untuk masuk ke lingkungan keluarga kerajaan. Dan tepatnya lagi, kebetulan. Atau mungkin memang udah garis atau gimana ya. Pokoknya gitulah ya. Itu pada saat dia datang, Pangeran Alexei itu sakit. Ya walaupun memang sebenarnya sakitnya sudah dari lahir. Dia itu sakit mengidap penyakit hemofilia atau sakit yang ketika luka darahnya tidak bisa membeku, terus saja ngalir. Kayak gitu. Nah, datanglah si Rasputin. Dia menyuruh si Tsar II untuk jangan kasih obat-obatan dari dokter. Harus di stop obat dari dokter. Dan makan aja obat-obat ramuan dari yang dibikin oleh si Rasputin.
Dan ajaibnya, Alexei nggak sembuh sih ya, tapi berangsur-angsur membaik. Bahkan dia bisa melakukan eh, layaknya anak-anak seusia dia. Dia bisa main dan lain sebagainya. Ajaib nggak sih? Akan tetapi, di dunia kedokteran modern ternyata usut punya usut yang dulu dikasih oleh dokter-dokternya Alexei itu adalah aspirin. Nah, ternyata aspirin ini kalau dikasih ke orang yang mengidap penyakit hemofilia itu bukannya malah membaik, tapi malah memperburuk. Dan keputusan si Rasputin untuk menghentikan obat dari dokter adalah keputusan yang tepat. Ya, walaupun pada kenyataannya sih nggak tahu ya. Itu balik lagi sebuah ke kebetulan atau memang benar-benar si Rasputin ini jago, bisa ilmu medis. Atau dia bisa menerawang. Pokoknya sakti lah dia ya. Ilmunya setinggi langit kali. Atau kebetulan yang setinggi langit ya, kayak gitulah kira-kira. Nah, keberhasilan si Rasputin nyembuhin Alexei ini benar-benar ngasih banyak keuntungan buat dia. Sardua benar-benar percaya sama dia. Bahkan dia dianggap sebagai guru spiritual. Guru, bukan penasehat lagi loh. Guru, tingkatannya udah lebih atas lagi. Bahkan Sardua nggak cuma curhat soal spiritual. Apa-apa dicurhatin semua ke dia. Tentang keluarga, tentang politik, tentang perang. Oh, semua dicurhatin ke si Rasputin. Nah, si Rasputin ini bikin image di dalam istana bahwa dia itu orang yang taat beragama. Ya memang balik lagi. Image-nya dia adalah biarawan suci. Tapi ternyata di luar, dia itu banyak wanita simpanannya. Dia juga doyan ngerayu cewek-cewek. Dirayu dengan iming-iming kesehatan dan iming-iming pemurnian lewat kontak fisik. Ngerti kan arti dari kontak fisik? Paham dong, udah dewasa dong, ya nggak? Paham dong kontak fisik, oke? Sebenarnya sih Sardua ini nggak jarang dapat laporan-laporan miring tadi dari menterinya, dari orang kalangan istana lah pokoknya kan laporan ke dia. Tapi semuanya nggak digubris sama Tsar Nicholas II sampai akhirnya Perdana Menterinya Sardua yang turun tangan buat ngingetin dia. Dan akhirnya secara terpaksa Sardua ngusir si Rasputin dari istana. Harusnya di sini udah clear masalah ya. Tapi tiba-tiba istrinya Sardua, Sarina Alexandra, minta si Rasputin balik lagi ke istana. Dan keputusan tersebut mutlak, tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Dan tidak ada yang berani menentang. Baliklah si Rasputin ke istana. Gitu. Nah, usut punya usut. Sebelum si Rasputin ini pergi dari istana, dia mengancam ke keluarganya Sardua. Dia bilang, jika aku tewas dan kalian membuangku, maka anak kalian dan semua kekuasaan kalian juga akan musnah. Nah, ramalan inilah yang dipercaya oleh orang-orang istana. Kenapa si Rasputin ini bisa dibawa balik lagi masuk ke istana. Luar biasa sih ya kuasanya ya. Apa yang dia sebutin langsung dipercaya sama raja. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, keresahan para petinggi kerajaan dan masyarakat ke Rasputin ini makin besar. Kenapa? Jadi waktu itu Rasputin yang dikasih kewenangan buat ngasih nasihat ke Sardua, malah nyuruh Sardua untuk terjun langsung ke garda terdepan perang. Buat ikut langsung. Tapi itu bukan keputusan yang tepat. Sardua ikut perang nyatanya malah kalah telak. Dan pulang dengan kekalahan yang memalukan. Nah, beredarlah kabar miring di istana tentang si Rasputin. Bukan hanya di istana, tapi penduduk semuanya menganggap kalau Rasputin nyuruh Sardua ikut perang karena dia mau selingkuh sama Sarina. Bahkan sempat keluar perangko yang menggambarkan skandal perselingkuhan Sarina dan Rasputin. Langkahmu, Rasputin. Mantap nih ya. Nah, karena citranya makin buruk di masyarakat, akhirnya makin banyak orang yang benci sama si Rasputin. Termasuk salah seorang aristokrat bernama Felix Yusupov. Sekedar info, Felix Yusupov ini dikenal sebagai keluarga bangsawan dan keluarga terkaya di Rusia pada saat itu. Felix Yusupov sendiri waktu itu sebenarnya bakal dijodohin sama keponakannya Tsar II,
Tapi sayangnya, Felix Yusupov ini terkenal nggak punya kontribusi apa-apa di istana dan masyarakat. Makanya perjodohan itu tuh masih abu-abu, kayak anak SMA gitu, ya kan? Nah, merasa image-nya makin terancam, Felix Yusupov ini mikirin cara gimana supaya mengangkat citranya dia, image-nya dia di mata masyarakat dan di mata kalangan istana. Caranya gimana? Ya kan? Terpikirlah cara instan di pikirannya, ngebunuh si Rasputin. Akhirnya dia manggil beberapa rekannya, diskusi, dan diputuskanlah untuk bunuh si Rasputin. Caranya gimana? Diracun. Nah, lalu si Rasputin ini diundanglah ke sebuah pesta yang dibikin oleh si Felix Yusupov. Pesta akal-akalan, ya pesta bohong-bohongan. Rasputin datang, dia disuruh minum wine sama makan cake yang udah dikasih racun cyanida. Tapi begitu selesai makan, ternyata si Rasputin nggak mati. Malah biasa-biasa aja. Akhirnya si Felix Yusupov ini nggak sabar. Ditembaklah si Rasputin di dadanya. Tapi udah ditembak juga, Rasputin nggak ngapa-ngapain, nggak mati juga. Malah sempat ngejar si Felix Yusupov dan nyekik dia. Tapi setelah dicekik, Felix Yusupov berontak dan kabur. Di tengah perjalanan, Rasputin ngejar Felix Yusupov, dia dikepung sama antek-anteknya si Felix dan digebukin sampai mati. Setelah mati, dibuanglah si Rasputin ke Sungai Neva. Yang pada saat itu Sungai Neva sedang membeku. Memang nggak semuanya, tapi beberapa bagian membeku yang artinya suhunya sudah sangat-sangat dingin. Dan beberapa hari kemudian ditemukanlah si mayat Rasputin ini di Sungai Neva dan diangkat oleh warga. Tapi setelah diotopsi, ternyata apa yang diceritakan sama si Felix Yusupov ini itu berbeda dengan apa yang ada di kenyataan. Anaknya si Rasputin bilang bahwa bapaknya ini nggak suka makanan manis. Jadi nggak mungkin dia datang dan makan cake di pestanya si Felix Yusupov. Berarti si Felix Yusupov ini udah bohong. Yang kedua, pada saat diotopsi, itu tembakannya ada peluru tidak ada di dada. Tapi peluru itu ada di jidat, ada di dahi. Jadi, dua kejanggalan sudah terbukti bahwa memang Felix Yusupov di ceritanya ini, di bukunya, di memoarnya itu berbohong. Untuk apa? Untuk naikin pamornya dia. Bahwa dia bisa mengalahkan iblis, karena di bukunya itu, di memoarnya itu, dia tulis bahwa Rasputin itu iblis, ditembak dan diracun nggak mati katanya. Kayak gitu. Jadi, matilah dia. Dan selesailah petualangan dia di istana. Akan tetapi yang lebih mencengangkan bahwa apa yang disebutkan tadi, jika dia mati pada saat diusir tadi ya, diusir dari istana, dia bilang jika aku diusir dan aku mati, keluarga kalian akan musnah. Kerajaan Rusia nyatanya musnah dan keluarga Tsar II dieksekusi sebagai tanda berakhirnya kerajaan Rusia dan munculnya negara komunisme Uni Soviet. Sakti kali ya. Ramalannya benar-benar terbukti. Jadi menurut kalian memangnya sakti atau kebetulan? Jangan lupa komen di bawah. Nah, sedikit info lagi buat kalian. Pada masa hidupnya itu Rasputin ini sangat gemar main cewek. Ya nggak cuma, ya kalian paham lah yang disebut main. Berarti berhubungan, berkontak fisik. Nah, para peneliti kagum dengan hal tersebut dan mereka ingin tahu kenapa bisa dia sejantan itu. Makanya saat diotopsi barangnya diambil untuk diteliti, yang walaupun pada akhirnya ya nggak ditemukan sesuatu yang spesial. Nah, akhirnya barangnya tersebut dibalsem dan dimumi yang saat ini masih ada. Kalau kalian mau lihat, itu masih dipajang di Columbia University College of Physics and Surgeons. Tapi gue nggak mungkin tampilin gambarnya di sini ya. Ya kalian tahulah kalau mau cari gambarnya, mau lihat adanya di mana. Bisa lah langsung cek, oke? Jadi pengaruh dia masih ada berarti ya. Masih ada tuh. Apa yang dia punya bisa kalian lihat. Luar biasa memang si Rasputin.
balik lagi. Jadi menurut kalian, si Rasputin ini memang sakti atau kebetulan? Itu sih pertanyaannya. Atau mungkin apa yang dirangkum oleh tim Satu Dunia ini ada yang kurang, atau mungkin kalian ada yang lebih tahu, boleh ditambahkan di kolom komentar. Semoga apa yang tim Satu Dunia rangkum ini boleh menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kalian semua. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan tetap di sini di Satu Dunia segmen Notes. Bye-bye.